welcome back to our channel Nudi Music Talk. Jadi hari ini aku bakalan bercerita lagi nih sama teman-teman semua mengenai tentang konstitusi negara yaitu Indonesia. Jadi as we all know, kenapa aku pengen banget bahas nih konstitusi Indonesia di kesempatan kali ini, karena tentunya kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara konstitusi. Banyak banget hal-hal yang masih bisa kita pelajarin dari topik mengenai konstitusi ini. Maka dari itu, hari ini aku bakal bawain pembahasan ini dengan kalian semua dengan tujuan agar kita sama-sama tahu mengenai pengetahuan yang kita dapat pelajari nih pada hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Fatima Nida Karima. Aku merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dari kelas B Indralayani. Oke, hari ini juga teman-teman aku gak bakal sendirian membawakan pembahasan mengenai konstitusi ini. Sepertinya kurang afdol nih kalau misalnya kita nggak ngobrol-ngobrol sama temen aku juga. Jadi hari ini aku bakal ditemenin temen aku. Nama aku Yasmin, aku temen Nida yang bakalan nemenin Nida untuk membahas tentang konstitusi. Betul banget. Jadi siap-siap ya Yasmin. Oke. Kayaknya udah pada nggak sabar nih untuk dengar pembahasan aku mengenai konstitusi. Jadi bakal aku mulai sekarang ya teman-teman. Baik, konstitusi negara Indonesia. Jadi konsep konstitusi ini teman-teman berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Jadi secara umum arti dari konstituer tersebut adalah untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dapat dibilang pula bahwa konstitusi ini merupakan peraturan awal dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi ini bisa menjadi dasar dari berdirinya suatu negara yang mengatur suatu sistem di dalam negara tersebut, teman-teman. Nah, konstitusi ini meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kenapa? Karena seperti contohnya nih, Undang-Undang Dasar. Sebagai yang kita tahu bahwa konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar kan, teman-teman. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi yang tertulis tentang mengenai sistem peraturan yang tertulis di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman wondering nih, kedudukan konstitusi di Indonesia tuh gimana sih? Jadi, konstitusi sendiri itu menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu yang pertama bisa sebagai hukum dasar. Karena konstitusi ini adalah berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Lalu yang kedua adalah sebagai hukum tertinggi. Kenapa disebut hukum tertinggi? Karena konstitusi itu lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat di dalam konstitusi adalah secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi, superior terhadap aturan lainnya. Oke, kita udah tahu nih menurut konsep, menurut kedudukan, terus tertulis atau tidak tertulis, tentunya insight kita udah bertambah kan teman-teman mengenai konstitusi ini. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bicarain tentang fungsi. Jadi fungsi dari konstitusi negara adalah, akan aku jabarkan satu-satu teman-teman. Yang pertama adalah sebagai fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Kenapa disebut berfungsi untuk penentu dan pembatas kekuasaan? Tentunya ketika kita mempunyai suatu dasar atau sistem dari peraturan, kita mempunyai batasan nih. Oh, aku harus berbuat seperti ini, aku harus mengatur ini dengan cara yang sudah tertulis seperti ini. Tentunya tanpa sadar, penguasa atau pejabat pemerintah yang mempunyai dasar dari undang-undang dasar tersebut, dia tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena dia mempunyai peraturan dasar dari konstitusi itu sendiri atau undang-undang dasar. Lalu yang kedua adalah sebagai fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga merupakan fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara. Lalu yang keempat adalah fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang terakhir adalah sebagai fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Disimpulkan pula bahwa konstitusi negara adalah sebuah penentu, pembatas, atau pengatur hubungan nih antara organ negara, warga negara, antar negara. Jadi sebuah kekuasaan itu tidak bisa sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan juga dia mempunyai sebuah pengatur antara hubungan dengan hubungan dari negara ini dengan negara lainnya. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya konstitusi dan undang-undang ini, negara itu mempunyai sistematis yang baik, berdasar, dan dapat membantu rakyatnya untuk mencapai sebuah tujuan yang baik bersama-sama. Nah teman-teman, tadi kita udah bicara tentang fungsi. Tentunya nggak luput dari tujuan. Jadi tujuan dari konstitusi negara ini adalah
adalah untuk memberikan pembatasan dan penguasaan terhadap kekuasaan. Tuh, kenapa? Karena ya tentunya dibuatnya konstitusi ini bertujuan untuk memberikan pengawasan kan terhadap kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Yang kedua adalah untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa. Lalu yang ketiga untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Nah, itu teman-teman, kayak tadi itu udah aku sebutkan 3 tujuan dari konstitusi. Tentunya kita dapat melihat gambaran bahwa adanya konstitusi ini tentunya dapat menjadi pengatur, pengawas, juga berdasar dari dasar agar rakyatnya itu mencapai sebuah cita-cita dari suatu negara tersebut. Oke, jadi masuk ke konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia tersendiri itu ada merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang 1945 itu sendiri menempati tingkatan tertinggi nih teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya bahwa Undang-Undang Dasar ini tuh merupakan hukum tertinggi. Dan menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang 1945 itu merupakan kelompok Staatsgrondgesetz atau aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Oke, teman-teman, kita udah bahas nih konsep, fungsi, tujuan, segalanya nih tentang konstitusi. Tentunya tadi kita udah menambah banget wawasan yang benar-benar paripurna yang bisa menambah pengetahuan kita mengenai konstitusi sendiri. Kita tidak hanya mengetahui bahwa konstitusi Indonesia adalah undang-undang dasar, namun kita juga mengetahui fungsi dan tujuannya. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah sempat singgung nih bahwa aku tuh pengen nanya-nanya nih sama teman kita, yaitu Yasmin nih. Oke, kita welcoming our guest. This is Yasmin. Halo Yasmin. Hello. How are you today? Alhamdulillah, I'm feeling great today, guys. Alhamdulillah. So, if you don't mind, I want to ask you some questions about Konstitusi Indonesia. For sure, guys. Okay. Very open to any question because aku juga tertarik banget, guys, untuk membahas konstitusi. Dan tadi aku juga udah dengerin penjelasan dari Ida yang super mudah dipahami juga, dan aku sebagai pelajar tuh jadi kayak makin ngerti gitu, guys, tentang konstitusi Indonesia. Ya. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau aku tanya-tanya mungkin 2 atau 1 pertanyaan aja, nggak usah lama-lama. Jadi aku pengen nanya nih untuk Yasmin sebagai warga negara Indonesia tentunya ya. Aku pengen tahu nih pengetahuan kamu tentang konstitusi ini secara opini aja. Boleh dong dijelaskan apa itu konstitusi menurut kamu secara garis lingkup kecilnya aja deh. Oke, kalau menurut aku sendiri ya, tadi juga aku sempat nyontek-nyontek dikit gitu ya dari penjelasan Nida yang aku udah dengerin tadi. Jadi kalau menurut aku, konstitusi itu adalah peraturan tertinggi di Indonesia yang melandasi peraturan-peraturan lain di bawahnya. Jadi setiap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia kayak perundang-undangan dan lain-lain itu tuh dibuat harus berlandaskan dengan konstitusi. That's why konstitusi itu disebut sebagai dasar gitu ya, dasar peraturan yang ada di Indonesia atau pembuatan perundang-undangan. Nah, kalau di Indonesia sendiri konstitusi seperti yang kita tahu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan itu tuh dijadikan pedoman gitu loh, guys, dalam pembuatan setiap peraturan yang ada. That's it sih, Kak, yang aku tahu tentang konstitusi. Bener banget. Berarti kita sama persepsi ya sebagai warga negara. Wah, aku seneng banget. Kita sebagai warga negara emang kita nggak boleh luput kalau kita harus mengetahui ya konstitusi, mengenai konstitusi di Indonesia. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan kedua ya Kak Yasmin. Jadi aku mau nanya nih, menurut kakak nih, kan tadi aku sempat singgung bahwa konstitusi Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah tadi kan pengertiannya bahwa dia sebagai dasar, sebagai pengatur lah hubungan wewenang kekuasaan. Menurut kakak, apakah Undang-Undang Dasar itu memang sudah berjalan sesuai fungsinya? Nih, kalau menurut aku sendiri ya, dalam penerapannya sendiri, yang seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan memang udah kayak tetap. Tapi guys, namanya kita manusia, itu kan kita dinamis ya, dan namanya peraturan itu tuh harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu kan walaupun berubah, itu kan melewati proses yang begitu panjang atau yang biasa kita sebut dengan amandemen ya. Jadi selama ini juga tuh UUD 1945 sendiri itu tuh udah ada 4 kali amandemen atau perubahan. Nah, walaupun memang perubahannya itu melewati proses yang begitu panjang, tapi ini harus tetap dilakuin karena apa? Supaya peraturan-peraturan yang ada itu tuh tetap relevan guys sama kehidupan kita gitu. Karena kan ini berpengaruh banget ya Kak. Iya, namanya betul. Konstitusi ini kan mengatur segala kehidupan atau kayak berjalannya proses pemerintahan yang ada gitu. Jadi ya harus tetap
tetap relevan gitu sih Kak. Oke, betul. Jadi that's why guys, konstitusi itu mengikuti perkembangan zaman. Bener Kita ambil banget. contoh deh Kak Yasmin pada zaman perubahan Soeharto. Jadi iya, kenapa terjadinya amandemen nih pada pemerintahan Soeharto terhadap konstitusi atau undang-undang dasar? Dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa saat pemerintahan Soeharto terjadi beberapa cacat konstitusi ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita singgung, namun kita semua tahu bahwa ada beberapa cacat tersebut yang harus diperbaiki. That's why harus ada amandemen mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan dari masyarakat tersebut. Betul banget, Kak. Karena kita kan sama-sama ingin mencapai suatu tujuan dari negara, di mana rakyatnya ini puas dengan hasil yang dapat diatur oleh negara itu sendiri untuk rakyatnya. Wow, insightful banget Kak Insightful Yasmin. banget. Aku benar-benar amazed sama Kak Yasmin yang benar-benar tahu nih ada amandemen dan sebagainya. Karena itu memang sebenarnya bare minimum ya. Kita sebagai rakyat Indonesia, mahasiswa muda, kita harus tahu banget nih teman-teman akan konstitusi ini sendiri. Jadi aku harap penjelasan aku hari ini mengenai konstitusi Indonesia dapat dimengerti oleh semua orang dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Betul banget, Oke, kita cukupkan dulu Nudi Mizis Talk hari ini tentang konstitusi Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye guys. Thank you Kanudi for having me.